Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya shalom jemaat Tuhan. Mari lambaikan tangan kita, shalom. Saya dan jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari berikan salam sehati seperti ini kepada kanan kirimu. Katakan, wow, Tuhan kita sungguh baik. Tuhan kita sungguh baik. Amin. Efesus 3 ayat 20 sampai 21 demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Dia baik dalam setiap keadaan kita. Hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Dia tetap Allah yang sama. Mari sama-sama kita tanggalkan beban persoalan kita. Kita rendahkan hati kita jemaat Tuhan. Hari ini berikan penyembahan pujian yang terbaik hanya bagi Dia. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa, mari bersyukur, mari minta ampun, minta kelayakan, minta kekudusan. Dan jangan lupa lepaskan pengampunan kepada semua orang. Mari saling memberkati, saling mendoakan, saling menopang, saling mengampuni, saling mengasihi. Sebab teladan yang besar, yaitu Yesus, telah melakukan jauh lebih dulu di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Pagi hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kami mau memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya ada hadirat Tuhan yang bekerja di tempat ini. Bekerja dalam setiap hati kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Hari ini kami mau perkatakan berkat atas hidup kami. Sebab Tuhan begitu baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau persembahkan hidup kami, tubuh kami di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang sejati, yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang penuh kemenangan, nama yang penuh kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari dengan segenap hati kita siapkan hati kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, dengan segenap hati mari nyatakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan
persembahkan yang terbaik. Ya Yesus, haleluya. Ya Yesus, mari katakan di hadapan Tuhan, mari pandang wajahnya. Ya Yesus, amin. Dia Tuhan melihat kami mengatakan ini di hadapan-Mu dengan penuh iman yang percaya Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Ya Yesus, puji Tuhan. Yesus baik, Dia membuat saya. Mari nyatakan, angkat tanganmu, yes. Ya Yesus baik, haleluya. Hari ini kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yesus baik, Dia membuat. Mari lambaikan tangan kita, nyatakan. Yesus mari sepakat Dia baik. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Ya Yesus baik. Dia membuat saya. Dia membuat. Mari dengan iman yang percaya. Dia segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Mau diberi tepuk tangan yang lebih lagi. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tangan Tuhan sedang melawat, tangan Tuhan sedang memenuhi, tangan Tuhan juga sedang memulihkan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Bentuk kami di dalam penyembahan kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami semakin serupa dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Kami mau berikan yang terbaik lebih lagi lewat pujian kami. Kami percaya Roh Allah, sukacita Tuhan mengalir dalam setiap hati orang yang percaya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan dengan semangat, kita serahkan. Amin. Mari beri tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Saya sapa sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Sambil lambaikan tangan seperti ini tinggi-tinggi, Shalom. Kurang semangat, Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Berikan salam sehati sekali lagi kepada kanan kirimu, katakan semangat memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik selamanya. Mari dengan penuh sukacita gerakan badan kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan. Katakan Dia mati
kembali duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Baik, kita akan siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Saya undang para pelayan jemaat boleh maju ke depan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Bila setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami juga memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang berikan. Bagi yang belum bisa memberikan, Tuhan juga berkati melimpah. Kami percaya seluruh aspek kehidupan kami, Tuhan yang memelihara. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Oleh
kehadiran-Mu Tuhan. Ketika kami percaya menyembah dan mengagungkan nama-Mu, Yesus. Kami percaya kehadiran-Mu yang menjamah kami dan mengurapi kami. Amin. Bahkan Kau yang mengetuk hati pribadi lepas pribadi, Bapa. Mungkin keadaan ada yang mengalami keletihan, kelesuhan, kebimbangan dan keraguan. Kami percaya ketika ketukan itu semakin nyata, Bapa, menyadarkan kami betapa kami mengagumi karya-Mu Tuhan. Amin. Bahkan segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan terjadi tanpa seizin Engkau, Bapa, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mungkin itu sakit, mungkin itu kematian, bahkan mungkin itu berkat. Kami percaya Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dari segala yang ada di bumi ini. Kau yang sanggup menyediakan, Kau yang sanggup memulihkan, bahkan Kau yang sanggup menyembuhkan dalam kehidupan kami, Bapa. Mungkin itu masalah ekonomi, hubungan keluarga, persoalan apapun Tuhan. Ketuk lebih lagi Tuhan hati kami, Bapa, untuk menyadarkan betapa kami tidak mampu dan tak berdaya dalam menjalani hidup ini tanpa pertolongan-Mu, tanpa Roh-Mu, Bapa, yang hadir dalam hidup kami, Bapa. Kau hadir menjamah kami. Engkau bukan tamu, tapi Engkaulah Raja segala raja yang kami agungkan dan kami muliakan, Bapa. Terima kasih, Bapa. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan dulu saudara kasih Tuhan. Terima kasih imam musik bahwa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Semua merasakan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan melihat tayangan sejenak, saudara. Suatu kisah yang udah biasa kita lihat, saudara. Tapi mari kita belajar dari kisah ini, saudara. Inilah hari-hari yang akan terjadi, bagaimana kita akan menghadapi sesuatu yang besar, tantangan yang besar. Yuk, media bisa membantu. Ya. Ini suatu keadaan yang terjadi, saudara. Bahwa bangsa Israel itu dicemooh, dihina orang-orang Filistin. Mana Tuhanmu? Siapa yang berani melawan orang Filistin? Yang gagah perkasa. Bahkan 40 hari itu terdengar dari telinga Daud. Hinaan, cercaan. Seperti keadaan ini. Mana Tuhanmu? Mana Allahmu? Nyatanya keadaan itu seperti terjadi hari-hari ini, saudara. Tapi ada muncul orang yang tidak dipersiapkan oleh Saul, orang Israel. Tapi mereka punya keberanian. Di situ ada orang-orang yang gagah perkasa, yang sangat luar biasa ya, saudara. Tapi namun yang masih muda, belia ini justru berani, saudara. Makanya ikut Tuhan bukan masalah engkau lama atau tidaknya. Tapi mari kita belajar dari kisah ini, saudara. Ketakutan bangsa Israel, apa yang akan terjadi? Ada keadaan cemas yang menakutkan sangat luar biasa. Tapi terkadang hidup ini diizinkan kita jatuh, saudara. Tapi tidak selamanya jatuh.
Ya, terima kasih media. Perhatikan saudara, apa yang membedakan? Pada umumnya yang besar yang menang saudara. Mayoritas atau minoritas, besar atau kecil itu tidak pengaruh. Tapi yang mari kita belajar saudara. Makanya manusia itu bukan dicipta tapi dibentuk saudara. Dalam Kejadian di situ yang dicipta itu jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah bulan dan bintang, jadilah binatang, jadilah pohon-pohon semuanya. Tapi manusia itu dibentuk saudara. Mengapa dibentuk? Makanya manusia itu beda daripada ciptaan yang lain. Ya, perhatikan. Supaya kita dibentuk sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan gambar Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Beda kita dari ciptaan yang lain karena kita dibentuk dari debu dan tanah. Boleh. Makanya kita bukan ciptaan Allah tapi kita bentukan Allah. Jadi kita itu menjadi manusia yang benar-benar luar biasa, yang beda, ya kan? Bukan aneh. Kalau ciptaan-ciptaan Allah itu mungkin bisa aneh, tapi kita beda karena kita dibentuk sesuai dengan seturut kehendak Allah. Mengapa Daud ini yang kecil? Karena apa? Hanya manusia ini yang bisa menerima kuasa Tuhan, roh Tuhan, bukan ciptaan yang lain. Makanya Daud ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya di situ ada urapan Tuhan. Padahal Daud ini tidak dipersiapkan untuk berperang. Yang dipersiapkan oleh tentara-tentara Saul yaitu saudara-saudara dari abang-abangnya Daud yang gagah perkasa. Tapi terkadang itu hanya sekedar jabatan. Tapi nyatanya nanti akan diuji. Bukan orang yang di depan ini yang hebat, tapi terkadang orang-orang yang biasa karena intim dengan Tuhan. Itulah yang diberi kuasa kepada Tuhan. Dan kita semua yang intim akan mengalami kemenangan Tuhan. Amin. Makanya kita baca dalam suatu kisah yaitu dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 saudara. 13a. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13a. Yang kita baca 3, 2, 1. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak itu karena diurapi berkuasalah roh Tuhan. Sekali lagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika engkau terima urapan itu roh Tuhan berkuasa atas kita. Waktu itu dan sampai seterusnya. Sadar saudara. Jadi kita ditetapkan jadi pemenang, lebih pemenang. Karena ada roh Tuhan. Karena ada urapan Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan. Kalau saya pelayanan ke suatu tempat daerah, saya bisa roh Tuhan itu memberikan pengertian, membedakan. Oh, ini pasti ada sesuatu nih, tempat ini. Kita ketemu dengan seseorang, oh kita bisa ngomong, maaf ya, mungkin ibu ini atau bapak ini pasti ada sesuatu. Saya pernah masuk sesuatu rumah, bahwa di situ apa? Mengapa orang itu nggak bisa tenang dan tidak bisa damai dalam keluarga itu? Walaupun dia masih ngontrak rumahnya. Ketika kita berdoa, Tuhan ingatkan. Dan saya harus ke belakang rumah tersebut. Disitulah ada satu keramik yang beda warnanya. Saya bilang sama yang punya Tuhan, yang punya rumah, bisa gak saya bongkar ini? Oh gak boleh. Karena ini gak boleh Pak. Makanya orang yang ngontrak situ mungkin 3 bulan, 5 bulan udah gak betah saudara. Karena ditanam sesuatu. Makanya roh Tuhan, kuasa Tuhan itu yang atas pada kita, yang mengurapi kita semuanya, yang ada pada kita itu lebih daripada roh-roh yang lain. Oleh sebab itu Daud diberikan keberanian daripada yang lain. Kita lihat saudara. Ketika mendengar cemooh segala sesuatu apapun, orang Filistin itu begitu geramnya. Akhirnya apa?
Daud memberanikan diri untuk melawan Goliat yang besar. Ini cerita ini udah biasa. Dari masa-masa kecil saya pun udah ada, saudara. Tapi saya udah memahami, sejak itulah Roh Tuhan berkuasa. Sejak itu makanya ketika Daud memainkan kecapi, bukan hanya sekedar memainkan kecapi. Di situ ada hadirat Tuhan. Amin. Ketika Saul di situ kerasukan roh jahat, Daud memainkan kecapi dan apa? Roh jahat itu pergi atas Saul. Jadi orang yang diurapi bukan hanya sekedar berjalan dengan kehendak sendiri, tapi ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri walaupun pakai masker, ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya pikir di tahun 2022 ini kita sudah bebas semuanya, tapi nyatanya kita masih diatur segala sesuatu itu mengajar. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan hadirat Tuhan dan urapan Tuhan. Amin. Mengapa Daud diberikan keberanian, saudara? Karena di situ ada bahasa kata-kata yang begitu, tapi diberikan keberanian yang sangat luar biasa. Makanya dalam 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Daud itu diberikan keberanian lebih daripada yang lain, saudara. Yuk kita baca. 3:21. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Walaupun Daud ini ada tantangan. Siapakah kamu itu? Apakah kamu itu hanya mengembalakan domba? Hanya dikirim oleh orang tuanya Isai bawa untuk mengirim yang bekal makanan buat abang-abangnya kan, kakak-kakaknya. Tapi nyatanya kok dia itu pergi untuk menghadap Saul untuk melawan Goliat. Diberikan keberanian karena ada Roh Tuhan. Saudara bisa keluar masuk dan diberkati Tuhan karena ada Roh Tuhan, karena ada kuasa Tuhan. Apapun saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil karena apa? Di situ ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan. Kita harus yakini dan percaya. Daud diberikan keberanian karena ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Yang kedua, Daud ini memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Walaupun dia dihina, dicemooh, saudara. Mari kita buka firman. Yaitu dalam Samuel 17 ayat yang ke 43. 43 dan 44. 3:21. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Kata-kata yang bukan hanya sekedar kata-kata, tapi di sini benar-benar perkataan ini merendahkan, mencemooh, menghina. Mungkin terkadang kehidupan kita diperhadapkan seperti itu. Tapi kita harus percaya. Kita adalah ciptaan dan dibentuk oleh Tuhan. Ada roh Allah, ada roh Tuhan. Itu yang memampukan kita. Walaupun dihina Daud ini, dia tetap. Karena dia mendatangi Goliat, dia mendatangi suatu musuh dengan nama Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan 45. Baca saudara. 3:21. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, ingat saudara. Mari kita hadapi segala persoalan, tantangan. Goliat ini bicara sesuatu tantangan yang berat. Indonesia sekarang menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Saya cerita dikit saudara. Ukraina itu sama Rusia saudara, pengaruhnya ke dunia. Karena Ukraina itu 80% itu penduduknya Kristen. Makanya dia sekarang ziarah ke Israel, ziarah ke Yerusalem, pergi semuanya.
supaya nyaman. Tapi pada waktunya nanti bangsa-bangsa akan lawan bangsa. Akhirnya itulah terjadi di Yerusalem, Gog Magog, perang yang sangat dahsyat. Ini bukan mengetuk bertobatlah enggak, tapi ini bicara apa? Ketukan, bukan ketukan seperti saudara membuka pintu. Ketukan ini bicara tentang dunia, supaya menyadari bahwa waktunya sangat singkat. Di tahun 2020 sudah mengawali saudara, semua akan terdiam karena hanya masalah virus. Mari kita sadari, kita harus andalkan Tuhan. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Mari kita hadapi segala sesuatu dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, mungkin itu bicara tentang ekonomi, persoalan keluarga apapun, mari kita hadapi saudara. Makanya Daud itu mengambil batu dan tongkat. Ini bicara bukan hanya batu biasa, tapi itu ajaran Musa, bahwa ada Musa itu ada kitab Taurat yang berbicara itu berpegang pada kebenaran saudara. Apa yang dilakukan ketika dia bertindak dengan nama Tuhan, itu akan Tuhan buat berhasil. Apa yang kita lakukan kita perbuat. Makanya dia mengambil apapun dengan nama Tuhan. Kalau saudara keluar rumah, apakah dengan menyebut nama Tuhan? Kalau tetangga kita itu baru dikit aja nyebut nama Tuhannya, ya kan? Mari kita sadari. Yuk kita hadapi segala sesuatu, tantangan, ujian, Goliat apapun. Kalau saya membaca kisah ini begitu tragis, bangsa Israel itu semua terbengong. Bagaimana nasibnya nanti? Karena tidak ada yang berani melawan Goliat. Tapi yang gak diperhitungkan, justru dia memberanikan diri karena ada urapan, karena kuasa Tuhan. Padahal Daud ini hanya imut-imut, masih muda belia. Ya. Enggak masuk hitungan dalam peperangan. Mungkin saudara enggak terpilih menjadi orang yang hebat dan namanya tidak ternama gitu. Tapi di situ ada kuasa Tuhan itu yang membuktikan. Amin. Mari kita belajar. Saya menyadari saudara, dalam menghadapi sekarang ini, kondisi saat ini, mari kita belajar. Yuk kita hadapi dengan nama Tuhan. Kita banyak tersungkur di hadapan Tuhan. Makanya Daud itu beda daripada yang lain. Karena ada urapan, saudara. Ada kuasa Tuhan. Apakah di situ Saul tahu siapa Daud itu? Mereka juga tidak tahu. Yuk kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang 55. Setelah Daud mengalahkan Goliat. Yuk 3:21. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi Tuanku hidup raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Saudara. Mungkin kalau bahasanya tiba-tiba nongol saudara, di tengah perkerumunan yang begitu menantang kehidupan nasib bangsa Israel, tapi nyatanya itu seorang raja pun tidak tahu. Kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk tampil saudara, anak sopo iki jare katanya gitu kan. Ya ini anak siapa ini gitu kan. Terkadang kita menyepelekan anak-anak di sekolah minggu, di GC, di IYUT. Tapi kalau hidupnya mereka sungguh-sungguh, ingat saudara, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan. Makanya di gereja saya itu saya gak membeda-bedakan tempat ibadah. Kalau ibadah umum ada AC-nya, sekolah minggu pun ada AC-nya. Supaya sama-sama menikmati. Ibadah umum ada musiknya, ibadah sekolah minggu pun ada musiknya. Supaya mereka juga merasakan hadirat. Saya gak membeda-bedakan. Karena yang kecil ini bisa menjadi saksi seperti Daud. Seorang raja tidak tahu. Anak siapa itu Abner? Abner panglima yang sudah sering berperang dan selalu menang. Tapi nyatanya di akhir itu pertandingan yang menentukan kehidupan bangsa Israel, tidak ada yang berani menghadapi. Mungkin kita akan berhadapan seperti itu.
pada waktunya di titik tertentu kita hanya berseru kepada Tuhan. Mungkin yang lain tidak bisa menjadikan jawaban. Mungkin keluarga atau saudara, kita hanya berseru kepada Tuhan. Ingat saudara, belajar. Bahkan Abner ini pun dipersiapkan. Tidak tahu. Walaupun dia abang-abangnya, kakak-kakaknya semua jadi prajurit yang gagah perkasa. Waktu dalam pemilihan pun Daud tidak masuk hitungan. Tapi justru Tuhan melihat hati seseorang. Yuk, mari kita jaga hati kita. Tuhan melihat hati. Saudara bisa di gereja, tapi pikiran dan hati saudara bisa di luar sana. Mari kita sadari. Ketika kita ada orang menyaci maki, mari kita memberkati. Ketika kita dianiaya, kita tetap sabar, saudara. Saya mengalami itu semuanya tantangan dalam menghadapi pelayanan dan mengikut Tuhan. Tapi bersyukur, nyatanya janji Tuhan itu digenapi. Tuhan tetapkan kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Andalkan Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, di situ ada kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Yesus. Sekali lagi saya katakan, andalkan Tuhan yang pertama. Kedua, kita harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan kemenangan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara ke gereja sudah biasa, tapi kalau tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak merasakan kuasa Tuhan, betapa kita menjadikan suatu manusia sekedar manusia, tapi bukan bentukan dari Allah yang untuk diurapi dan diberi kuasa sepenuhnya. Mari kita renungkan bersama-sama. Goliat apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Mungkin itu persoalan-persoalan yang sangat-sangat berat. Tidak bisa kita lewati, tapi kita percaya ada Tuhan, ada kuasa Tuhan. Daud dihina, dicaci maki, namun dia mendatangi semuanya dengan nama Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan pikiran dia. Terima kasih Yesus. Bukan kami hanya mendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami mau belajar masuk dalam hadirat-Mu, supaya kami keluar dari tempat ini ada kemuliaan-Mu, ada kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami bisa menang menghadapi persoalan demi persoalan. Mungkin secara ukuran manusia tidak mampu, tidak sanggup Tuhan, tapi kami yakin Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Urapi kami, urapi Bapa dari depan, tengah sampai depan Bapa, Kau urapi. Andalkan Tuhan. Kita harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, supaya ada kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rasa
Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan masing-masing, minta kuasa Tuhan, minta urapan Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Yesus. Urapi pribadi, lepas pribadi Tuhan. Urapan kuasamu mengalir, mengalir, mengalir. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ketika umat-umatmu membuka hati, kau hadir. Kau hadir menjamah. Kau hadir mengurapi pribadi, lepas pribadi. Yesus, Yesus, Yesus. Lebih lagi, lebih lagi, menyembah, 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 menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kojama, kojama. Kojama, 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 lebih lagi Tuhan. Katakan Yesus, 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 Yesus. Sungguh-sungguh lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Hadiratmu, kemuliaanmu memenuhi tempat ini. Yang dari depan, dari tengah, belakang, penuh, 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 penuh. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu mamamu. Yesus, Yesus, Yesus. Berbicara secara pada kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Belajar, mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Dia hadir, dia hadir, dia hadir. Dia hadir, dia hadir. Dia mengetuk hati saudara pribadi, lepas pribadi.
lagi karena roh Tuhan dan kuasa Tuhan ada pada kami. Dan kau tetapkan kami jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang untuk menghadapi kehidupan kami di luar sana Bapa. Karena kau ada bersama kami dan selalu hadir setiap saat dalam hidup kami. Dan kau bawa kami dalam kemuliaan-kemuliaan dan kemenangan-kemenangan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masuknya, diberkati apa yang dikerjakannya. Tuhan yang membuat berhasil dan Tuhan yang menetapkan kami Bapa dalam keberhasilan itu Bapa. Kami bersyukur Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan dulu saudara kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik, di minggu ini kita akan berikan persembahan pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang memerlukan amplop, boleh diminta kepada para pelayan jemaat Tuhan yang ada di belakang. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan pada hari ini Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu, biarlah itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan mengajari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan pembangunan kami, kiranya itu boleh menjadi dampak buat gereja kami Tuhan. Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau Tuhan yang memberikan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku mari nyatakan lebih lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku mari sekali lagi jemaat Tuhan. Aku berkati, amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sekali lagi nyatakan, aku diberkati. Amin. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan di dalam minggu ini. Pengumuman GBI Anugerah Geria Asri 2 tanggal 13 Maret 2022. Salam, Shalom. saudara diberkati hari ini. Amin. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian ke-1 umum PDT Sugianto MTH. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Kami mengundang bangkit berdiri kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian GBI Anugerah Geria Asri 2 pada hari ini. Tidak ada jemaat setia. Pengumuman sepekan. 1. Ibadah minggu depan GBI Geria Asri 2 seperti biasa. 2 kali ibadah, yaitu ibadah ke-1 umum jam 9 WIB. Ibadah kedua umum jam 16 WIB. Belum ada sekolah minggu. 2. Setiap hari Jumat ada doa pengerja di gereja mulai jam 19 WIB. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth NGC jam 18 WIB di gereja. Bagi jemaat dan pengerja yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan di minggu pertama, dapat memberikan di minggu-minggu berikutnya. Mohon bagi jemaat untuk mengisi formulir KKJ dan bisa mengambil dan mengembalikannya ke pengerja. Jadwal kul sepekan.
Kul Youth NGC hari Senin pukul 19 WIB. Kul ID Selasa pukul 19 WIB. Kul ABCE Rabu pukul 19 WIB. Kul FGH dan JKP Kamis pukul 19 WIB. Semua kul diadakan di gereja. 7. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GBI Gereja Asri 2 nomor 577584320. Nomor rekening 577584320. 8. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di gereja kita dapat menghubungi pekerja maupun koordinator ibadah. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Untuk pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di bagian tim DP3, boleh menghubungi kabit kami Bapak Jelen Sijabat atau boleh diinformasikan kepada kami para timnya. Demikian informasi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Saya undang para pelayan jemaat, Tuhan boleh maju ke depan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi siang hari ini, di mana Tuhan kami jemaat-Mu kami datang, kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Satu kata yang mau kami katakan, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami ingin memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan yang berkati kami berlimpah-limpah. Tuhan juga yang mengajarkan kami memberi, maka kami memberi dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Tuhan, kau paling mengerti sedalam hatiku. Kau mengenal Tuhan, kau mengenal pribadiku lebih Sana jemaat Tuhan bangkit berdiri. siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidup dan jiwaku tenang saat bersamamu. Mari sekali lagi sama-sama kita belajar lagu ini dengan segenap hati. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan,
Kalau hingga saat ini Bapa, kami boleh ada karena semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Terutama pada saat ini Bapa, kesempatan di mana kami orang-orang percaya boleh berkumpul di tempat ini Bapa, sebagaimana Engkau mendidik kami untuk menunaikan hari Sabat. Kami berada di tempat ini Bapa. Kami berkumpul karena kami mempunyai satu tujuan yang pasti, memuliakan dan menyenangkan-Mu saja. Bapa, terima kasih. Kami juga bahkan telah mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Sugianto Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami pada hari ini Tuhan. Kami diajari Bapa, sebagaimana Daud tampil Tuhan, tidak takut karena dia adalah Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Oleh karena itu kami belajar, kami mendapat hikmat bahwa Tuhan, sebagai orang percaya, kami tidak boleh takut dan gentar menghadapi setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa yang baik telah mengutus anaknya yang tunggal supaya kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa untuk Pak Sugianto yang telah menyampaikan firman-Mu ini. Karena dari sini kami akan terus belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah Pak Sugianto Tuhan, Kau telah memakai dia untuk memberitakan firman-Mu pada hari ini. Dan ke depannya Bapa, kami menyerahkan hidupnya hanya di dalam bimbingan dan tuntunan-Mu saja Bapa. Kau telah memilih dia sebagai alat-Mu. Pakai dia lebih heran dan heran lagi, supaya lewat dia Tuhan berkarya. Semakin banyak jiwa yang diselamatkan, semakin banyak Tuhan jiwa yang memperoleh kemenangan dan mau datang menyembah Engkau. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaannya, usahanya, berkati keluarganya, seluruhnya Tuhan, anak dan istrinya. Biarlah keluarga ini Tuhan pakai sebagai sumber berkat Tuhan bagi sesama. Juga Engkau pakai mereka Bapa demi kemuliaan nama-Mu sekarang dan selamanya. Tuhan yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan hadir. Sungguh Bapa kami bersuka cita kalau mereka tadi datang Tuhan dengan penuh rasa yang tidak kami pahami. Tapi Engkau Tuhan yang begitu paham setiap hati kami. Sungguh mulia Engkau Bapa. Kau menerima Tuhan pujian dan penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jikalau pada saat ini Bapa ada yang berbeban berat, kami percaya Tuhan, Engkau tidak memberikan pencobaan lebih berat daripada kekuatan kami. Biarlah kami mau belajar seperti firman tadi, mengandalkan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga bagi anak-anak kami yang telah berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka Bapa. Kau tempatkanlah mereka Tuhan sesuai dengan skill, sesuai dengan pengetahuan. Sehingga Bapa, mereka beroleh Bapa pekerjaan di tempat yang sesuai. Sehingga mereka boleh menjadi berkat di dalam perusahaan yang Engkau tunjukkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit penyakit Bapa. Apapun yang telah diusahakan untuk kesembuhan mereka Bapa, Engkau yang memberkati. Biarlah damai-Mu terus ada Bapa, sekalipun di dalam kesesakan, Kau terus mencurahkan sukacita-Mu. Agar di dalam itu juga mereka terus Tuhan mengandalkan Engkau. Pada saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk gembala kami di sini Pak Iwan Tuhan. Kau melihat Tuhan bahwa anak-Mu ini sedang dalam sakit penyakit. Bapa kami bersatu hati berdoa untuk beliau. Tuhan Engkau telah melihat berbagai upaya untuk kesembuhan telah dilakukan. Mari Bapa berkatilah setiap usaha itu Tuhan. Kau turut campur tangan Bapa. Kau memberkati setiap obat-obat yang telah digunakan untuk kesembuhannya. Berikanlah juga Tuhan kekuatan bagi keluarganya Tuhan. Terutama bagi ibu sebagai pendampingnya. Sehingga Tuhan dalam mendampingi Pak Iwan Tuhan, beliau tetap kuat Bapa. Bahkan Pak Iwan Tuhan mempunyai kekuatan karena ada semangat dari pendampingnya Bapa. Berkatilah Tuhan anak-anak mereka juga. Engkau yang terus Tuhan
menyatukan keluarga ini Tuhan. Sehingga lewat kehidupan Pak Iwan, karyamu nyata dan lewat semua yang terjadi dalam hidupnya, namamu dipermuliakan Bapa. Kami percaya Bapa, tidak ada satupun di dalam setiap hidup anak-anakmu yang bukan di dalam rencanamu. Oleh karena itu sepenuhnya kami menyerahkan Tuhan Pak Iwan di dalam tuntunanmu. Kami mau berdoa juga Bapa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang telah berumah tangga. Yang kalau hari-hari ini Tuhan boleh mereka merindukan anak di dalam keluarga mereka Bapa. Kami berdoa Bapa. Kami merendahkan hati memohon kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau memberkati Bapa buah kandungan dari para ibu-ibu yang telah merindukan keturunan ini Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau dunia boleh tertawa dan tidak memungkinkan, tapi apa yang tidak mungkin bagi kami orang percaya? Karena kami tahu Engkau Tuhan yang bertatah dan berdaulat atas hidup semua manusia. Apapun Tuhan yang mereka rindukan Tuhan, terutama untuk mendapatkan keturunan ini. Bila Engkau izinkan Bapa, biarlah itu benih boleh tertabur di dalam rahim mereka. Biarlah anak yang dirindukan ini juga Tuhan, Engkau berikan Tuhan, demi untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Sehingga lewat karya-Mu yang terjadi di dalam rahim mereka, mereka semakin memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kesedihan hati. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk sahabat kami Tuhan Ibu Nur. Kau Tuhan telah melihat penderitaan-penderitaannya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah bersuka cita di saat anak-anak-Mu berduka cita. Oleh karena itu Bapa, biarlah Tuhan pemulihan perlahan-lahan Engkau berikan baginya Bapa. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Biarlah Bapa, duka cita itu Kau ubah menjadi sukacita Bapa. Teguhkan hati mereka Tuhan. Buat mereka terus percaya dan berharap kepada Engkau. Jangan biarkan mereka larut Tuhan dan jatuh di dalam kesedihan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada karya yang nyata dalam hidup Ibu Nur daripada Engkau. Bapa yang baik, terima kasih juga ya Tuhan. Kalau di dalam ibadah kami ini kami pun telah memberikan apa yang bisa kami berikan. Kami tahu Engkau tidak memandang apa yang kami beri, tapi Engkau memandang hati kami. Bapa, pemberian yang terbaik adalah hidup kami dan pujian kami. Namun Engkau mengajarkan kami untuk memberikan secara materi. Karena kami tahu Tuhan, itu akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan untuk Tuhan, kegiatan-kegiatan kasih bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah terus berkat-Mu ada Tuhan bagi gereja kami di tempat ini. Engkau yang memberkati Bapa. Biarlah lewat tempat ini Tuhan ada damai, ada sukacita melingkupi lingkungan kami ini Tuhan. Sehingga Bapa lewat tempat ini terang-Mu terpancar. Hingga jiwa-jiwa melihat terang itu dan mereka datang berkumpul bersama-sama kami di tempat ini. Memuliakan Engkau Tuhan. Terpuji-puji Engkau Tuhan yang maha baik. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan mengetahui Bapa seluruhnya isi hati kami. Kami tidak dapat menyebut satu persatu. Tapi setiap kami Bapa, beri kami hikmat Tuhan. Agar apapun yang terjadi dalam hidup kami terus mengandalkan Tuhan. Sebagai orang percaya, kami percaya seluruhnya hidup kami di dalam rancangan dan rencana-Mu saja. Tuhanlah yang beracara dalam setiap tanduk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ada harapan yang penuh dan masa depan yang indah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seutuhnya itu hanya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa pada hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kami tahu Tuhan, Kau begitu mengasihi Indonesia. Cinta-Mu ada untuk Indonesia. Oleh karena itu Bapa, biarlah terang-Mu, mata-Mu terus tertuju untuk Indonesia Bapa. Segala pergumulan, segala pergulatan Tuhan yang terjadi di bangsa ini, kami tahu jika itu terjadi, itu semua atas izin-Mu. Oleh karena itu berikan setiap anak-anak Tuhan hikmat, supaya Tuhan kami terus belajar, supaya kami juga tidak menggerutu Tuhan atas apa yang terjadi. Tapi kami memahami Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kejadian-kejadian atas bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Curahkan hikmat-Mu bagi mereka Bapa. Berikan mereka roh kerendahan hati. Berikan mereka Tuhan
kepintaran Bapa dalam mengelola semua Tuhan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Sehingga Bapa, bangsa ini boleh merasakan Tuhan damai sejahtera. Bangsa ini boleh merasakan Tuhan keadilan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan hidup bertoleransi juga terus Engkau tanamkan bagi bangsa ini. Ubahkanlah hati-hati saudara-saudara kami yang belum percaya Engkau Tuhan. Untuk terus Tuhan memiliki jiwa toleransi Bapa. Kami boleh berbeda, tapi kami satu di mata-Mu. Kami berdoa untuk mereka Bapa. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka belum mengenal Engkau dan menjadikan Engkau juru selamat mereka. Kami berdoa untuk mereka Bapa. Engkau tetap melindungi mereka. Engkau tetap Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah damai-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami. Kami membawa damai itu di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Sehingga kami layak Tuhan disebut anak-anaknya Allah. Di dalam lingkungan kami juga kami Bapa memancarkan bahwa kami adalah anak-anak yang dididik oleh Roh Kudus. Kami menyerahkan sepenuhnya tuntunan hidup kami. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dunia boleh tertawa. Dunia boleh heran. Karena kami ini adalah umat pilihan Allah. Dan akan Engkau pakai terus sebagai pemenang Bapa. Kami boleh Engkau pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya. Pakai kami Tuhan lebih heran lagi. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan hanya di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang singkat ini Bapa. Kami memanjatkan ini semua hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang kudus, yang penuh kasih di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, sebelum kami menutup doa kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, dan diberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan membuat berhasil, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Pulanglah dari tempat ini bawa damai sejahtera dan sukacita, kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kita semuanya, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kita semuanya saat ini hingga sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.